Selamat datang kembali. Kita akan langsung bahas materi Anda kali ini ya, yang fokusnya di bab 9. Ini tentang menggunakan desain dalam strategi. Betul. Kita mau lihat nih, gimana sih rangkaian tindakan cerdas yang terkoordinasi itu bisa bikin perbedaan besar. Ada contoh-contoh bagus nih kayaknya. Siap kita bedah. Siap. Ya, topik ini penting banget. Jadi, desain dalam strategi itu bukan cuma soal bikin produk bagus atau katakanlah rencana 5 tahun yang kaku gitu ya. Bukan sekedar itu ya. Bukan, ini lebih dalam. Soal merancang serangkaian aksi yang koheren, yang saling dukung gitu. Tujuannya ya buat atasi tantangan spesifik dan ciptakan keunggulan. Jadi bukan daftar tujuan doang, tapi kayak gimana ya, arsitektur tindakan lah. Oke. Nah, salah satu contoh klasik yang Anda sebut itu Hannibal ya, di pertempuran Cannae. Itu kan luar biasa ya, bukan cuma soal jumlah pasukan aja. Iya. Strateginya itu benar-benar sebuah desain yang, wah keren banget. Barisan infanterinya sengaja dibikin melengkung ke dalam gitu kan, buat mancing Romawi. Betul, dipancing masuk. Terus, kavalerinya nyerang dari samping sama belakang. Habis pura-pura mundur. Koordinasinya itu loh. Nah, yang menarik dari Hannibal ini, gimana desainnya itu benar-benar ngeeksploitasi kelemahan lawan. Dan juga asumsi mereka. Oh, asumsi lawan juga ya. Iya, pasukan Romawi kan jadi kejebak di formasi mereka sendiri. Terlalu padat, jadi susah buat bertarung efektif. Hannibal tuh kayak mendesain rangkaian aksi yang terkoordinasi dalam ruang dan waktu. Kejutan mematikan ya jadinya. Persis. Ini nunjukin gimana desain cerdas bisa ngalahin kekuatan yang lebih gede secara jumlah gitu. Tapi bukannya itu risikonya tinggi ya? Maksudnya, gimana kalau Romawinya nggak terpancing sesuai rencana Hannibal? Ada antisipasinya nggak sih di desainnya itu? Pasti ada risiko, tentu saja. Tapi desain yang bagus itu biasanya punya lapisan pengaman lah, atau rencana cadangan. Oke. Di kasus Hannibal ini, desain formasinya itu juga memaksimalkan kekuatan kavalerinya dia yang emang lebih unggul, dan juga fleksibilitas infanterinya, sambil pada saat yang sama itu meminimalkan keunggulan jumlah infanteri Romawi di ruang yang sempit itu. Jadi bukan cuma soal pancingan aja ya? Bukan. Desainnya itu juga menciptakan kondisi di mana kekuatan dia jadi maksimal dan kelemahan lawan jadi terekspos banget. Oke. Menarik banget. Nah, kita pindah ke contoh bisnis nih. Di materi Anda, ada analogi soal mendesain mobil untuk senyum per dolar terbesar. Maksudnya gimana tuh? Ah iya, analogi mobil itu. Intinya sih, ini menyoroti soal trade-off dalam desain strategi. Trade-off ya, pertukaran. Betul. Kita nggak bisa memaksimalkan semuanya kan, harus ada keseimbangan. Antara, katakanlah, biaya produksi, terus keandalan mobilnya, pengalaman nyetirnya gimana, citra mereknya, bahkan sampai, pengalaman pas beli atau layanan purna jualnya. Wah, banyak ya yang dipikirin. Banyak. Semuanya itu harus dirancang jadi satu kesatuan pengalaman yang koheren gitu. Ini jadi ingat cerita dari Jet Propulsion Laboratory, JPL itu, yang juga ada di catatan Anda. Pas mereka ngerancang misi Voyager. Ah, iya JPL. Kan muatan roketnya terbatas banget tuh. Jadi mereka harus mikir keras soal interaksi antar komponennya. Tepat sekali. Pengalaman JPL itu contoh bagus banget soal integrasi. Karena beratnya sangat terbatas, mereka nggak bisa tuh sekedar bikin tiap bagian jadi paling bagus sendiri-sendiri. Maksudnya? Ya, misalnya panel surya buat daya, atau antena buat komunikasi, atau sistem kontrolnya, nggak bisa dioptimalkan masing-masing. Kalau nambah kapasitas satu bagian, bisa jadi malah ngurangin jatah berat buat bagian penting lainnya. Oh gitu ya, saling terkait berarti. Banget. Mungkin antena komunikasi lebih kuat, tapi artinya instrumen ilmiahnya jadi lebih sedikit yang bisa dibawa. Jadi mereka harus merancang keseluruhan sistem supaya optimal dalam batasan yang ada itu. Nah, itu inti trade-off dalam desain. Bikin keputusan sulit demi sistem yang utuh dan koheren. Nah, ngomongin GPL, jadi kepikiran soal hubungan antara kekuatan sumber daya sama desain strategi. Kayak Xerox misalnya, kan di materi Anda disebutin tuh. Iya, Xerox. Jadi strateginya ya relatif lebih simpel kan? Tapi gimana tuh sama perusahaan penantang? Upstarts istilahnya ya. Kayak Canon, Walmart, atau Dell. Mereka bisa ngalahin pemain lama, padahal sumber dayanya lebih kecil awalnya. Nah, ini poin krusialnya.
para penantang ini seringkali mereka menang bukan karena modal atau teknologinya lebih hebat di awal, tapi karena desain strategi mereka. Desainnya yang lebih bagus. Lebih cerdas dan lebih terintegrasi, gitu. Mereka nggak cuma niru, tapi bikin serangkaian kebijakan, tindakan yang unik, yang saling kait-mengkait erat. Jadinya sulit banget buat pemain lama menandinginya secara efektif. Kayak bikin mesin bisnis yang beda aja. Contohnya kayak Pakar di industri truk berat itu mungkin ya. Katanya mereka sukses konsisten bukan cuma karena truknya bagus. Mereka nggak cuma fokus di kualitas truknya doang, tapi di gimana ya, keseluruhan sistem nilai buat pelanggannya. Sistem nilai? Iya, Apa aja tuh? yaitu mencakup fokus ke kenyamanan pengemudi, yang ternyata penting banget buat keputusan beli pemilik armada, terus tingkat kustomisasi truk yang tinggi, sama jaringan layanan purna jual yang bagus dan solid. Semua elemen ini dirancang biar saling nguatin, jadi menciptakan keunggulan yang tahan lama dan susah ditiru. Meskipun mungkin mereka bukan produsen truk terbesar ya, ini sistem yang koheren namanya. Oke. Jadi, kalau saya coba tarik benang merahnya nih ya, mendesain strategi itu intinya berarti menciptakan keselarasan, gitu ya? Merangkai tindakan-tindakan yang terkoordinasi, yang pintar memanfaatkan keunikan kita buat hadapi tantangan utama. Iya. Jadi bukan cuma sekumpulan program atau inisiatif yang jalan sendiri-sendiri aja ya. Anda merangkumnya dengan sangat baik. Persis seperti itu. Dan seringkali ya, bagian tersulit dari desain strategi itu justru mutusin apa yang nggak akan dilakukan. Oh, justru apa yang tidak dilakukan ya? Betul, fokus itu penting banget. Membuat pilihan yang tegas itu memungkinkan sumber daya, energi itu terkonsentrasi ke tindakan yang benar-benar bikin perbedaan. Nah, sebagai bahan renungan nih buat Anda pendengar, berdasarkan materi bab 9 ini, coba deh pikirkan konteks Anda sendiri saat ini. Di area mana ya kira-kira Anda bisa menerapkan desain yang lebih terintegrasi? Elemen-elemen apa aja, mungkin produk, layanan, proses internal, atau cara Anda interaksi sama pelanggan yang bisa dikoordinasikan lebih erat lagi, supaya bisa bangun keunggulan yang kokoh dan sulit ditiru pesaing.